kendaraan ya guys, 100 km per jam. Salam hormat satu aspal buat driver bis Hidayah. Ketenangan beliau ini ngambil tikungan L ya, atau tikungan 90 derajat. Oke, kita lihat cara beliau mengambil, bodi tidak goyang sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tutorial bagaimana kita menggunakan kendaraan di saat berkabut, kemudian di malam hari dengan kecepatan tinggi dan menggunakan lampu pendek, tidak menggunakan lampu jauh. Jadi pada saat perjalanan seperti ini dengan lampu pendek dan kecepatan tinggi, kita fokus di garis lane, fokus di garis lane jalan. Jadi yang benar-benar kita perhatikan, konsentrasi adalah garis lane ini. Nah, garis lane ini dia akan menunjukkan nantinya ketika berada di tikungan, apakah tikungan itu 90 derajat, 45 derajat, ataupun ya mungkin hanya 20 derajat, atau bahkan tikungan 180 derajat atau tikungan U. Dia akan nampak sebelum masuk di tikungan. Nah, ini kita perhatikan benar-benar. Jarak pandang kita hanya di 50 meter kurang lebihnya. Tapi ketika kita fokus dengan garis lane ini, dia akan menampakkan nanti tikungan berapa derajat sebelum kita masuki tikungan. Jadi jika posisi seperti ini, kita berada di tengah. Di tengah karena apa? Terkadang sebelah kiri kita tidak nampak ada kendaraan bermotor yang tidak menggunakan lampu, ada sepeda, atau mungkin ada pejalan kaki. Jadi memang jalan berkabut, benar-benar perlu konsentrasi memandangi daripada jalan. Dan alhamdulillah kalau malam ini keuntungan kita, lawan kita dari depan nampak lampunya gitu. Ketika mungkin ada mobil dari depan, maka akan tampak cahaya lampunya, sehingga kita udah bisa sempurna dalam maksimalkan jalan. Nampak tikungannya, tikungan panjang, tikungan pendek, berapa derajat dari garis lane. Jadi fokus pandangan kita hanya ke garis lane gitu dalam safar malam ini. Kenapa kita di tengah? Karena ketika kita posisi di tengah, kita sudah mengamankan posisi kanan dengan kiri. Kalaupun mendadak di kiri kita ada kendaraan bermotor, sepeda, atau pejalan kaki yang memang tidak tampak, maka akan lepas. Kita fokus di garis lane, fokus di garis lane. Nah, ini udah nampak tikungannya 45 derajat. Jika ada mobil di depan telah nampak juga. Ya, memang kondisi seperti ini sangat sulit kita praktekkan ketika tidak ada garis lane-nya. Nah, tapi selama jalan ada garis lane-nya, insya Allah Allah SWT berikan kita kemudahan. Nah, ini 45 derajat. Oke. Ambil di posisi tengah. Ini area berkabut. Oke, 45 derajat. Oke. Memang yang kita khawatirkan memang di sisi kiri ini ada pejalan kaki,
menggunakan sepeda atau kendaraan bermotor. Ini nampak semua tikungannya. Jadi jika berkendaraan seperti ini, kita pertama hemat rem, hemat BBM juga, bahkan hemat kampas kopling. Nah, tidak terlalu banyak ngerem, tidak terlalu banyak main kopling. Jadi yang kita mainkan hanya gas. Di saat memang kita ingin menurunkan kecepatan, kita lepaskan gas. Nah, di saat kita ingin memacu kecepatan, kita tambah gas. Sudah seperti itu gitu. Nih. Seperti itu memang yang kita khawatirkan, ada anjing. Tapi kalau di daerah seperti ini, ketika mungkin ini tikungan U ya kurang lebihnya, jadi benar-benar kita konsentrasi kendalikan mobil. Oke. Memang kalau kita fokus di garis lane ini, kita tidak repot naik turunkan lampu, kita bisa tenang, fokus, santai, kan buat posisi senyaman mungkin menggunakan satu tangan, sehingga perjalanan 300 sampai 600 km ya fisik kita tetap fit. Derajat. Tangguh. Ini bis Hidayah, Masya Allah. Ini bis Hidayah ini terkenal driver terbaik. Bayangkan saja bis di jalan seperti ini, kecepatan rata-rata 80 km per jam. Dengan muatan nampaknya ya hampir penuh. Ini bis untuk area lintas utara, Putu Sibau. Ketenangan mereka dalam maju kendaraan, saat mereka ngerem juga tenang. Oke, kita terus ikuti bis Hidayah. Semoga driver, kernet, supir yang melihat semua dapat hidayah. Dan pihak pemilik dan manajemen dari bis Hidayah ini memang membuat
karoseri mobil mereka nih dengan desain sendiri, mesinnya, kemudian bodinya, agar memang mudah untuk melintasi jalan-jalan ekstrim lintas Kalimantan, khususnya untuk Pontianak dan perbatasan Putus Ibau. Bayangkan kecepatan bis ini di tikungan seperti ini masih 80 km per jam. Ini luar biasa. Driver-driver pilihan untuk mereka bis Hidayah. Kita ikuti dulu guys. Kita asik melihat daripada kelincahan, kelihayan, dan stabilnya driver daripada bis Hidayah. Memang jam-jam mereka jam segini, dari arah Putus Ibau menuju kota Pontianak. Cara mereka mengambil tikungan dengan muatan yang berat, bodi yang besar. Ini trik-trik pembalap digunakan oleh driver bis Hidayah ini. Kita lihat cara dia menyalip nanti guys. Ini memang driver-driver pilihan daripada bis Hidayah ini. Oke guys, bayangkan dengan kecepatan 100 bis ini menyalip. Kalau ndak driver bernyali kan berantaranya pilihan di tikungan guys. Kita lihat bagaimana mereka mengambil tikungan. Dengan kemiringannya stabil. Sebenarnya kalau enak seperti driver bis Hidayah ini dalam bawa mobil, penumpang di dalam itu tidak terasa. Cara beliau mengambil tikungan oke. Sehingga apa, ketika driver ini mengambil tikungan dengan cara seperti ini, penumpang di dalam itu tidak terlalu goyang. Maju kendaraannya guys, 100 km per jam. Salam hormat satu aspal buat driver bis Hidayah. Ketenangan beliau ini ngambil tikungan L ya, atau tikungan 90 derajat. Oke, kita lihat cara beliau mengambil. Bodi tidak goyang sedikit pun. Boleh acung 4 jempol, angkat 1 topi nih buat driver bis Hidayah, Masya Allah. Oke, rem yang stabil. Oke, guys.